Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yuli Edu menampilkan lagi pelajaran IPAS kelas 4 SD. Perkembangbiakan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yuli di channel tempat kita berbagi ilmu pengetahuan. Anak-anak, hari ini kita membahas perkembangbiakan tumbuhan. Ini adalah materi pelajaran IPAS sekolah dasar kelas 4. Perkembangbiakan tumbuhan. Pada saat kalian pergi ke hutan, kalian pasti melihat berbagai macam tumbuhan. Kira-kira siapa ya yang menanamnya? Apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia? Jika tidak, lalu bagaimana berbagai macam tumbuhan bisa tumbuh dan tersebar di mana-mana? Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dan memperbanyak jenisnya? Yuk, kita cari tahu informasinya ya. Tujuan makhluk hidup berkembang biak. Anak-anak, sebagai makhluk hidup, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan untuk mempertahankan populasinya atau jenisnya. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan cara berkembang biak melalui proses perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembang biak tanpa adanya proses perkawinan. Kita bahas yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif dimulai dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari atau menempel pada kepala butir tanaman. Jika prosesnya berhasil, maka akan menghasilkan serbuk sari. Biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji. Kemudian, butir-butir serbuk sari akan masuk ke bagel biji. Pada bagel biji akan terjadi proses pembuahan. Penyebaran biji tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan bantuan untuk menyebarkan bijinya. Tumbuhan bisa menyebarkan biji dengan cara yang pertama, penyebaran biji dengan bantuan dari angin. Salah satunya adalah biji bunga dandelion. Yang kedua, proses penyebaran biji dengan bantuan air. Contoh tumbuhannya seperti pohon kelapa dan bakau. Yang ketiga, proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Proses penyebaran biji dengan bantuan hewan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, penyebaran biji melalui perantara serangga. Contohnya pada tumbuhan wijen. Kemudian penyebaran biji melalui perantara kelelawar. Contohnya pada tumbuhan apel. Yang ketiga, penyebaran biji melalui perantara burung. Contohnya kersen. Yang keempat, penyebaran biji melalui perantara mamalia. Contohnya hewan luwak yang membantu penyebaran biji kopi. Kemudian anak-anak, penyebaran biji dengan bantuan manusia. Ada 2 macam penyebaran biji oleh manusia, yaitu yang pertama, penyebaran secara sengaja. Contohnya dalam bidang pertanian dengan menanam padi atau kopi. Yang kedua, secara tidak sengaja. Contohnya saat tertempel di bagian kita, seperti biji rumput.
Bunga sempurna dan tidak sempurna. Benang sari dan putik adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Benang sari dan putik bisa terletak dalam satu bunga yang sama. Ini dinamakan bunga sempurna. Namun, ada bunga yang benang sari dan putik terpisah dalam bunga yang berbeda. Ini disebut bunga tidak sempurna. Anak-anak, kalian perhatikan, ini adalah bunga sempurna. Bagian-bagian bunga sempurna ada mahkota. Mahkota adalah bagian bunga yang berwarna indah, menarik serangga untuk hinggap. Kemudian ada kelopak bunga, ada dasar bunga, tangkai bunga, ada juga bagal biji. Bagal biji ini adalah tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Kemudian ada tangkai putik, ada kepala putik. Kepala putik ini tempat menempelnya serbuk sari. Kemudian ada serbuk sari, bagian alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan, terbawa angin, dan sebagainya. Anak-anak, tolong diperhatikan, bunga tidak sempurna. Yang sebelah kiri adalah bunga betina. Di sini ada kepala putik, tangkai putik, dan bagal biji. Sebelah kanan kita bunga jantan. Di sini ada serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Berikut adalah contoh-contoh bunga sempurna. Bunga mawar, bunga anggrek, bunga sepatu, bunga alamanda, bunga tulip, bunga asoka, bunga kertas, atau bougainville. Ini adalah contoh-contoh bunga sempurna. Berikutnya adalah beberapa contoh bunga tidak sempurna yang umum ditemukan di lingkungan sekitar kita. Ada bunga pepaya, bunga salak, bunga jagung, bunga kelapa, bunga kamboja, bunga kelapa sawit, dan lain-lain. Anak-anak, tolong diperhatikan, adalah beberapa contoh gambar bunga tidak sempurna. Perkembangbiakan buatan. Ada juga cara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Cangkok dan setek adalah salah satu cara perkembangbiakan buatan. Anak-anak, coba dilihat yang sebelah kiri. Ini adalah cara setek tanaman, di mana ini adalah singkong, batang singkong dipotong miring, kemudian kita tanam di tanah yang subur. Tidak lama kemudian akan tumbuh daun dari tanaman yang kita tanam tadi, dari bagian batang singkong yang kita tanam. Ini adalah cara stek. Yang sebelah kanan adalah contoh perkembangbiakan cara buatan, yaitu dengan cara mencangkok. Langkah-langkahnya, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang, kemudian kupas dahan hingga bersih. Kemudian dari kulitnya kira-kira sekitar 5-9 cm, anak ya. Kita kupas kulitnya sampai bersih. Langkah kedua, tutup kulit yang kita kupas tadi itu dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Dan langkah ketiga, tutup dengan sabut kelapa, ya. Kemudian diikat. Kemudian anak-anak, jangan lupa secara berkala tetap disiram dengan air sampai nanti akan tumbuh akar dari batang yang kita cangkok ini. Jadi dua gambar ini anak-anak adalah contoh perkembangbiakan buatan dengan stek batang dan juga mencangkok. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.